Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 5 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Matematika. Bunga mawar harum wangi, mekar berseri di atas pasir. Proyek kami sampai di sini, tinggal saksikan dokumenter terakhir. Sebelum masuk ke tahapan awal proyek, kami diberikan arahan terlebih dahulu terkait proyek yang akan kami kerjakan. Arahan yang diberikan oleh dosen pengampu sangat membantu kami dalam memulai pengerjaan proyek yang ditugaskan. Dia dikasih tugas mengembangkan produk pembelajaran sesuai kurikulum mereka. Produknya itu menjadi bahan kajian kalian sekarang. Menelaah itu. Ketika tugasnya Anda disuruh menelaah, pertama harus dipastikan apa? Pastikan Anda kompeten untuk melakukan tugas tersebut. Setelah mendapatkan arahan dari dosen pengampu, kami pun memasuki tahapan awal pada pertemuan kelima. Pada tahapan awal terdapat dua kegiatan utama. Yang pertama, membuat time schedule. Yang kedua, mencari sumber kajian di platform Merdeka Mengajar atau disingkat dengan PMM dan juga dari tugas cutting terdahulu. Lalu, kami pahami kajian yang telah kami temukan dan kumpulkan. Setelah itu, kami mempresentasikan bab 1 dan bab 2 yang telah kami susun. Ada paragraf tulisan Profesor. Nah, ini kami ambil di situs Kemendikbud. Ada contohnya. Nah, ini ada contoh proses ini yang kami ambil dari sekolah SMP 4 Negeri Bina. Waktu pembelajaran MK Praha kemarin. Ada sertifikatnya, mata pelajarannya, dan pelajarannya. Pada akhir sesi, kami diberikan masukan dan saran oleh dosen pengampu terkait bab 1 dan bab 2 yang telah kami presentasikan. Desain diembangkan. Kalau ini ada desain perancangan tugas kurikulum. Seperti apa? Anda mulai dari mana, terus kemana ambilnya, desain. Itu yang dibuat di pesawat. Di time schedule itu demikian. Ini poin 3 terlalu gemuk. Poin 3 ini terlalu gemuk. Poin 3 itu bisa Anda pecah-pecah. Termen 1, ya Anda ngapain? Termen 2, Anda ngapain? Termen 3, Anda ngapain? Jadi karena kita kan ambil bagian kelas 8 semester 1 ya kan. Berarti itu jatuhnya ke fase D. Nah, untuk capaian pembelajarannya itu kan udah ada di Permendikbud Kurikulum Merdeka. Kita ambil di situ untuk CP fase D-nya. Nah, nih. Daripada akhir fase D sampai yang ke bawah tuh. Coba lagi. Itu sampai ke coba atas tadi, atas tabel tadi. Nah, itu sampai ke kejadian pada suatu percobaan sederhana. Pada pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-9, kegiatan yang kami lakukan yaitu mengembangkan TP berdasarkan CP, menyusun ATP berdasarkan TP, menyusun prota, serta menyusun prosem. Untuk TP dan ATP yang kami susun telah didiskusikan bersama kelompok fase D sebelumnya. Rencananya di kita itu membuat destinasi itu mau untuk tes kita karena waktunya juga kita tahu. Pada pertemuan ke-10 dan ke-11, kegiatan yang kami lakukan yaitu mengembangkan modul ajar. Modul ajar yang kami kembangkan ada 2,
yaitu pada materi bilangan berpangkat dan notasi ilmiah, serta teorema Pythagoras. Kami juga mempresentasikan modul ajar yang kedua di depan kelas. Bisa dilakukan tes pada pertemuan keempat karena waktunya itu tidak cukup, jadi dilakukan pada pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima itu hanya 2 JP, yaitu 80 menit di situ. Nah, di situ dilakukan ada 2 kegiatan, yaitu kuis untuk kelompok dan tes market. Pada pertemuan ke-12, kegiatan yang kami lakukan yaitu mengembangkan modul P5. Tema yang kami angkat yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dengan topik Harmoni Nusantara Merajut Persatuan Melalui Lagu, Tari, dan Drama, yang berfokus pada dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, dan bernalar kritis. Setelah itu, melalui proyek ini, peserta didik itu diajak melakukan berbagai aktivitas, mulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan lain-lain. Nah, jadi di pertemuan 4 ini kita sudah melakukan tes sumatif karena tujuan pembelajaran pada pola bilangan itu udah habis terpenuhi pada pertemuan 1-3 kan. Nah, jadi di pertemuan 4 ini kan ada 2 JP. Nah, kita bagi aja lah tuh dari kegiatan pendahuluan itu ada 10 menit, kemudian kegiatan inti itu 60 menit dan penutup 10 menit juga. Selanjutnya, pertemuan ke-13, yang merupakan pertemuan terakhir pada tahapan inti. Kegiatan yang kami lakukan pada pertemuan ke-13 ini yaitu mengembangkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan materi pola bilangan pada kelas 8 semester 1. Minta apa yang jelas ada bikin modul PPT-nya. Nah, tapi tiba di modul ajar itu kan ada 2, ada 3 ya, ada 2 ya. Nanti ada PPT jelaskan bahwa Anda telah mengembangkan 2 modul ajar, 1 judulnya apa untuk kelas berapa, 2 judulnya apa untuk kelas berapa. Sebelum memasuki tahapan akhir, dosen pengampu memberikan arahan terkait kegiatan presentasi hasil yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-14 dan ke-15. Pada pertemuan ke-14 dan ke-15, kami mempresentasikan hasil produk pengembangan perangkat ajar kurikulum merdeka. Pada presentasi hasil produk, setiap kelompok mempresentasikan hasil produk dari salah satu termin. Kelompok kami mendapatkan bagian modul ajar pada termin 3. Kami mempresentasikan salah satu modul ajar yang telah kami kembangkan dengan materi bilangan berpangkat dan notasi ilmiah. Kami juga menampilkan PPT yang telah disusun dan memuat penjelasan terkait termin 1 hingga termin 4. Tipe STAD. Selanjutnya untuk pendekatan PAML, metodenya diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Adapun untuk kompetensi inti, komponen inti itu ada 4 TP di fase ini untuk substansial, yaitu membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, akar, dan notasi ilmiah, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan akar, berpangkat, dan notasi ilmiah. Itu dia video dokumenter dari kelompok 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.